Shalom, perkenalkan nama saya Elizabeth Huki dengan NIM 205-202-40015. Baik, selamat datang di video presentasi kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang sangat penting dalam psikologi, yaitu psikometri. Dalam video ini, saya akan membahas pengertian, latar belakang, tujuan psikometri, serta berbagai karakteristik dan jenis-jenis variabel yang digunakan dalam psikometri. Selain itu, saya juga akan membahas teori dasar mengenai pengukuran, termasuk jenis pengukuran dan teori tes klasik. Baik, pertama-tama mari kita mulai dengan pengertian psikometri. Nah, teman-teman, psikometri merupakan cabang dari psikologi yang berfokus pada pengukuran faktor-faktor tertentu atau atribut-atribut tertentu dalam psikologi. Nah, psikometri ini contoh pengukuran atribut psikologis itu seperti kecerdasan, kepribadian emosi, dan keterampilan. Psikometri juga memungkinkan kita untuk melakukan pengukuran objektif dan valid terhadap berbagai karakteristik psikologis yang dapat dianalisis untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang berikut, saya akan membahas tentang latar belakang dan tujuan psikometri. Nah, psikometri ini pertama kali berkembang pada abad ke-19. Pengukuran psikologis digunakan untuk mengevaluasi kemampuan kognitif dan kepribadian individu secara lebih objektif. Tujuan dari psikometri ini adalah untuk mengembangkan alat ukur yang dapat memberikan data yang akurat dan dapat diandalkan dalam mengevaluasi atribut psikologis seseorang. Dengan demikian, psikometri digunakan untuk membuat keputusan yang berbasis pada data, seperti dalam pendidikan, rekrutmen, dan psikologi klinis. Selanjutnya, mari kita bahas tentang atribut atau variabel psikologis. Nah, jadi teman-teman, atribut psikologis itu adalah ciri atau sifat dalam diri seseorang yang sebenarnya tidak bisa kita lihat secara langsung, tapi bisa kita ukur. Nah, sifat-sifat ini sering menjadi fokus utama dalam pengukuran psikologi, terutama dalam psikometri. Beberapa contohnya yang paling sering kita temui antara lain, yang pertama, kepribadian. Nah, ini adalah bagaimana seseorang biasanya berpikir, merasa, dan bertindak. Misalnya, ada orang yang cenderung introvert. Mereka lebih nyaman menyendiri, menikmati waktu sendiri, dan cenderung pendiam. Sebaliknya, ada juga yang ekstrovert. Mereka senang bersosialisasi aktif dan lebih terbuka di lingkungan sosial. Nah, kepribadian ini bisa kita ukur pakai alat seperti tes Big Five. Kedua, kecerdasan atau IQ. Kecerdasan ini berhubungan dengan kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan belajar. Contohnya seperti kemampuan logis, matematis, atau kecerdasan verbal yang berhubungan dengan bahasa. Tes IQ dirancang untuk mengukur aspek-aspek ini secara sistematis. Ketiga, ada emosi. Nah, emosi itu adalah reaksi psikologis yang muncul dari dalam diri kita. Itu seperti perasaan cemas, senang, atau sedih. Misalnya, kecemasan adalah rasa khawatir yang muncul saat menghadapi tekanan, sementara kebahagiaan adalah rasa senang dan puas. Nah, emosi ini juga bisa diukur, misalnya dengan skala-skala psikologi seperti skala kecemasan atau skala efek positif dan negatif. Nah, ketiga contoh tadi, kepribadian, kecerdasan, dan emosi, itu semuanya adalah atribut psikologis yang bersifat laten. Artinya kita tidak bisa melihatnya langsung, tapi kita bisa baca lewat alat ukur yang tepat. Selanjutnya, karakteristik pengukuran psikologi. Nah, dalam psikologi, ketika kita ingin mengukur suatu atribut atau variabel, kita tidak bisa asal pakai tes. Nah, oleh karena itu ada beberapa karakteristik penting yang harus dimiliki alat ukur psikologi agar hasilnya bisa dipercaya dan benar-benar mencerminkan kondisi individu. Nah, berikut ini penjelasan 5 karakteristik.
utama. Yang pertama itu ada validitas. Nah, validitas ini menunjukkan apakah tes benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya, kalau kita membuat tes untuk mengukur kecemasan, maka butir-butir dalam tes tersebut harus benar-benar merepresentasikan gejala atau indikator kecemasan, bukan malah mengukur stres kerja atau depresi. Jadi validitas memastikan ketepatan sasaran dari pengukuran. Yang kedua, reliabilitas. Nah, reliabilitas ini berkaitan dengan konsistensi hasil tes dari waktu ke waktu antar bagian tes. Contohnya, jika seseorang mengerjakan tes kepribadian hari ini dan mengulanginya seminggu kemudian, hasilnya seharusnya relatif sama jika memang kepribadiannya tidak berubah. Nah, tes reliabel akan memberikan hasil yang stabil dan dapat diandalkan. Yang ketiga itu ada keandalan atau bebas bias. Nah, keandalan di sini merujuk pada sejauh mana tes bebas dari bias atau pengaruh subjektif yang bisa mengganggu hasil. Misalnya, jika suatu tes lebih mudah dipahami oleh laki-laki dibandingkan perempuan karena bahasanya, maka tes itu tidak andal karena tidak netral. Nah, tes psikologi yang baik harus adil dan dapat digunakan pada semua kelompok individu. Yang keempat itu ada sensitivitas. Sensitivitas ini berarti kemampuan tes untuk mendeteksi perbedaan atau perubahan sekecil apapun pada individu. Nah, contohnya tes depresi yang sensitif bisa menunjukkan bahwa seseorang sedikit lebih baik setelah terapi, meskipun perubahannya kecil. Ini sangat penting dalam konteks klinis maupun penelitian. Yang kelima itu ada standarisasi. Nah, standarisasi ini adalah prosedur pengadministrasian tes yang dilakukan secara seragam. Artinya, cara tes diberikan waktu pengerjaan, petunjuk, dan lingkungan harus sama untuk semua peserta tes. Tujuannya adalah agar hasilnya bisa dibandingkan secara adil dan tidak terpengaruh oleh faktor luar. Nah, kelima, karakteristik ini saling berkaitan dan penting untuk memastikan bahwa pengukuran psikologis benar-benar bisa dipercaya dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan baik dalam pendidikan, klinis maupun penelitian. Oke, slide berikutnya saya akan membahas tentang karakteristik dan jenis-jenis variabel psikologi. Nah, dalam psikologi, terutama saat kita melakukan penelitian atau eksperimen, kita akan sering sekali berurusan dengan yang namanya variabel. Nah, variabel psikologis ini adalah hal-hal yang bisa berubah atau bervariasi dari satu individu ke individu lainnya. Misalnya, emosi, motivasi, stres, atau kecerdasan. Nah, secara umum variabel psikologis ini bisa dibagi ke dalam 3 jenis utama, yaitu yang pertama ada variabel bebas atau independent variable. Ini adalah variabel yang kita ubah atau manipulasi dalam sebuah penelitian untuk melihat apakah ia punya efek pada hal lain. Contohnya, kalau kita ingin tahu pengaruh lingkungan belajar terhadap konsentrasi, maka lingkungan belajar, misalnya ruangan tenang versus ruangan bising, adalah variabel bebasnya. Nah, situ kita yang mengatur faktor ini. Yang kedua ada variabel terikat atau dependent variabel. Nah, ini adalah variabel yang kita ukur untuk melihat dampak dari variabel bebas tadi. Masih pakai contoh tadi, konsentrasi adalah variabel terikat karena kita ingin tahu apakah konsentrasi seseorang berubah tergantung dari lingkungan belajarnya. Jadi variabel terikat itu adalah hasil atau dampaknya. Yang ketiga itu ada variabel kontrol atau kontrol variabel. Ini adalah variabel yang kita jaga supaya tetap sama atau dikendalikan, biar tidak memengaruhi hasil. Nah, misalnya kita pastikan semua peserta penelitian belajar dengan durasi yang sama atau mengerjakan tugas yang sama.
Tujuannya adalah supaya kita bisa yakin bahwa perbedaan hasil hanya karena pengaruh dari variabel bebas, bukan faktor lain. Jadi intinya variabel bebas itu yang kita atur, variabel terikat itu yang kita ukur, dan variabel kontrol itu yang kita jaga agar tetap konstan. Nah, ketiga jenis ini penting sekali dalam penelitian psikologi karena sangat membantu kita untuk memahami hubungan sebab akibat antara satu faktor dengan faktor yang lainnya. Baik, yang berikut saya akan membahas tentang variabel-variabel dalam psikologi, khususnya variabel laten, variabel manifest, dan bagaimana cara mengukur variabel laten. Nah, dalam konteks psikologi, variabel laten ini adalah atribut atau karakteristik seseorang yang bisa diukur atau diamati. Misalnya kecerdasan, kepribadian, atau tingkat stres. Semuanya adalah variabel psikologis yang sering diteliti. Tapi tidak semua variabel bisa kita ukur dengan cara yang sama. Ada yang bisa langsung kita ukur, ada juga yang harus kita estimasi lewat indikator. Karena itu kita membagi dua variabel ke dalam dua jenis, yaitu variabel manifest dan variabel laten. Nah, variabel manifest ini adalah variabel yang bisa diukur atau diamati secara langsung. Nah, contohnya skor IQ setelah seseorang mengerjakan tes kecerdasan, nilai ujian atau hasil tes prestasi lainnya. Nah, dalam kasus ini kita cukup melihat hasilnya, misalnya angka skor, dan itu sudah menjadi representasi langsung dari variabel yang dimaksud. Yang kedua, variabel laten. Nah, variabel laten ini berbeda dengan variabel manifest. Variabel laten ini adalah variabel yang tidak bisa diukur secara langsung. Karena variabel ini bersifat abstrak dan tersembunyi di dalam diri seseorang. Kita tidak bisa langsung melihat atau mengukurnya. Contohnya, kecerdasan bukan cuma soal skor IQ karena itu hanya indikator. Kepribadian seperti introversi atau neurotisisme, dan juga kecemasan yang bisa muncul dalam berbagai bentuk tapi tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Karena tidak bisa diukur secara langsung, variabel laten ini hanya bisa diestimasi menggunakan indikator-indikator tertentu. Oke, yang berikut bagaimana cara kita mengukur variabel laten. Nah, untuk mengukur variabel laten, kita biasanya menggunakan serangkaian item dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang dijawab oleh individu. Contohnya, kuesioner tentang kecemasan mungkin memiliki 10-20 item. Nah, setiap item menggambarkan satu aspek dari kecemasan seperti perasaan gugup, sulit tidur, atau rasa takut berlebihan. Dari semua jawaban itu, kita bisa menghitung skor total sebagai estimasi tingkat kecemasan seseorang. Tapi untuk memastikan bahwa semua item itu memang benar-benar mewakili kecemasan, kita menggunakan analisis statistik seperti analisis faktor eksploratori untuk mencari struktur, atau konfirmatori faktor analisis untuk mengkonfirmasi apakah indikator-indikator tersebut memang membentuk variabel laten yang kita maksud. Baik, yang berikut saya akan membahas tentang pengertian tes psikologis. Jadi teman-teman, tes psikologis adalah salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang kondisi psikologis seseorang. Mari kita lihat beberapa definisi penting yang bisa membantu kita memahami lebih dalam tentang tes psikologis. Baik, definisi yang pertama datang dari Allen dan Yen pada tahun 1979. Mereka mendefinisikan tes sebagai a device for obtaining a sample of an individual's behavior. Dengan kata lain, tes psikologis merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh sampel atau contoh dari perilaku seseorang. Nah, jadi tes ini berfungsi untuk menangkap sebagian dari gambaran perilaku individu yang sedang diuji. Selanjutnya, menurut
Friedenberg pada tahun 1995, dia memberikan definisi yang lebih luas. Menurutnya, tes adalah bagian dari proses asesmen. Nah, asesmen sendiri adalah any procedure asset to gather information about people, atau prosedur apapun yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang seseorang. Friedenberg juga membedakan dua pendekatan dalam asesmen, yaitu pendekatan subjektif dan objektif. Pendekatan subjektif ini mencakup metode seperti observasi dan wawancara, di mana penilaian sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan persepsi dari si pengamat. Sedangkan asesmen objektif seperti tes psikologis berusaha mengurangi pengaruh faktor subjektif ini, sehingga lebih akurat dan terstandarisasi. Nah, definisi yang terakhir datang dari Gregory pada tahun 2007. Ia menyatakan bahwa tes psikologi adalah a standardized procedure for sampling behavior and describing it with categories or scores. Artinya, tes ini menggunakan prosedur yang telah dibakukan untuk mengambil sampel perilaku seseorang dan mendeskripsikannya menggunakan kategori atau skor. Nah, Gregory juga menambahkan bahwa kebanyakan tes memiliki norma atau standar tertentu yang memungkinkan hasil tes digunakan untuk memprediksi perilaku lain yang lebih penting, seperti bagaimana seseorang akan bertindak dalam situasi kehidupan sehari-hari di luar tes itu sendiri. Nah, jadi secara keseluruhan tes psikologis adalah alat yang sangat berguna dalam mengumpulkan informasi tentang kondisi psikologis seseorang. Dengan definisi yang beragam dari para ahli, kita bisa melihat bagaimana tes psikologis memberikan gambaran yang lebih objektif tentang individu yang berguna baik untuk keperluan profesional maupun personal. Berikut jenis-jenis tes psikologis. Jadi teman-teman, tes psikologis dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara. Menurut Friedenberg tahun 1995 ada 3 dasar utama yang digunakan untuk mengklasifikasikan tes psikologis. Yang pertama, tujuan tes, kedua, isi tes, dan ketiga, format administrasi. Nah, di sini kita akan fokus pada klasifikasi berdasarkan tujuan dan isi tes. Pertama, mari kita bahas tentang penggolongan tes berdasarkan tujuan. Nah, tes psikologis dapat dibedakan berdasarkan 3 aspek utama. Yang pertama, domain atau ranah atribut yang diukur. Ini mengacu pada apa yang ingin diukur oleh tes tersebut. Misalnya, apakah tes ini bertujuan untuk mengukur kecerdasan, kepribadian, atau keterampilan motorik seseorang. Yang kedua, audiens atau khalayak yang dikenai tes. Tes ini dapat ditujukan untuk individu, kelompok, atau populasi tertentu. Tergantung siapa yang menjadi sasaran tes, jenis tes bisa berbeda-beda. Yang ketiga, jenis skor dan bagaimana hasil tes digunakan. Ini mencakup bagaimana hasil tes akan digunakan dan diinterpretasikan. Apakah hasilnya digunakan untuk penilaian, diagnosis, atau tujuan lain. Selanjutnya, saya akan membahas penggolongan tes berdasarkan isi atau konten yang diukur. Isi tes ini sangat erat kaitannya dengan ranah atau dimensi kepribadian yang ingin diukur. Nah, 3 ranah utama yang sering menjadi fokus pengukuran dalam tes psikologis adalah yang pertama itu ranah kognitif. Nah, ini berkaitan dengan fungsi berpikir dan kemampuan intelektual. Tes yang mengukur kemampuan berpikir, pengetahuan, dan logika seseorang, termasuk dalam kategori ini. Kedua, ranah afektif. Nah, ranah afektif ini dia mengukur perasaan, emosi, dan sikap seseorang. Tes yang berfokus pada aspek emosional dan disposisi kepribadian biasanya mengukur ranah afektif ini. Dan yang ketiga, ranah psikomotor. Nah, berkaitan dengan kemampuan motorik atau keterampilan fisik seseorang. Tes ini mengukur
kemampuan gerakan tubuh dan keterampilan fisik yang dimiliki individu. Berikut saya akan menjelaskan 4 jenis pengukuran dalam statistik dan psikologi. Yang pertama itu ada pengukuran nominal. Nah, pada pengukuran ini angka digunakan hanya sebagai label atau identitas tanpa nilai numerik. Contohnya bisa kita lihat pada nomor punggung pemain sepak bola. Misalnya David Beckham memiliki nomor punggung 10, sementara Cristiano Ronaldo memiliki nomor punggung 7. Namun, nomor tersebut hanya digunakan untuk membedakan antara satu pemain dengan pemain lainnya tanpa menunjukkan ukuran atau peringkat. Selain itu, pada pengukuran nominal kita juga bisa melihat kategorisasi jenis kelamin seperti 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Yang perlu diingat, pengukuran nominal hanya memberikan identitas tanpa urutan atau nilai numerik, dan umumnya diterapkan pada variabel diskret seperti agama, status perkawinan, atau status pekerjaan. Selanjutnya, ada pengukuran ordinal. Pada pengukuran ordinal, angka digunakan untuk menunjukkan urutan atau peringkat berdasarkan kuantitas atribut yang diukur. Namun, perbedaan antara angka tersebut tidak diketahui atau tidak konsisten. Contohnya adalah ketika seorang penjual batu mulia menunjukkan urutan kekerasan batu. Batu yang paling keras tidak tergores, sementara batu yang kedua terkeras mengalami sedikit goresan, dan batu yang paling lunak tergores cukup dalam. Nah, kita tahu urutannya, tapi kita tidak tahu sejauh mana perbedaan kekerasannya antara satu batu dengan yang lain. Nah, pengukuran ordinal ini digunakan untuk variabel kontinu seperti tingkat kepuasan atau tingkat motivasi. Namun, kita tidak dapat menghitung perbedaan pasti antara urutan yang ada. Nah, kemudian yang berikut pengukuran interval. Pada tingkat pengukuran ini, angka yang digunakan memiliki nilai numerik dan menunjukkan urutan serta interval yang konsisten antar angka. Nah, contoh yang paling umum adalah pengukuran suhu menggunakan derajat Celcius. Misalnya suhu di kota A adalah 30 derajat Celcius dan di kota B adalah 20 derajat Celcius. Selisihnya adalah 10 derajat Celcius. Nah, perbedaan antara 30 derajat Celcius dan 20 derajat Celcius sama dengan perbedaan antara 40 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius. Namun, meskipun ada jarak yang konsisten antara angka, pengukuran interval tidak memiliki nol mutlak. Sebagai contoh, 0 derajat Celcius tidak berarti tidak ada suhu sama sekali, karena suhu bisa saja lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Nah, inilah yang membedakan pengukuran interval dari pengukuran rasio. Nah, yang terakhir, kita akan membahas pengukuran rasio. Nah, pengukuran rasio yang merupakan tingkat pengukuran paling lengkap. Pada pengukuran rasio, angka yang digunakan menunjukkan identitas, urutan, jarak yang konsisten, dan yang paling penting memiliki nol mutlak. Nah, contohnya adalah pengukuran jarak. Nah, jika kita berdiri di titik 0 km di kota Yogyakarta, tidak ada jarak lagi antara kita dan pusat kota Yogyakarta. Nah, dari titik 0 ini kita bisa mengukur jarak secara tepat ke tempat-tempat lain. Nah, pengukuran rasio ini sangat penting dalam bidang fisika, di mana kita bisa melakukan semua jenis operasi statistik tanpa batasan. Semua jenis operasi statistik dapat diterapkan pada data yang diperoleh dengan skala rasio, seperti yang terlihat pada pengukuran panjang, berat, dan waktu. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu teori tes klasik. Nah, teman-teman, teori tes klasik adalah sebuah kerangka yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara berbagai konsep dalam pengukuran tes. Ini termasuk hubungan antara skor yang kita amati pada tes yang sering disebut skor tes dan skor murni atau true score, serta kesalahan pengukuran yang ada. Nah, tujuan utama teori tes klasik tujuan utama dari teori ini adalah untuk menangani kesalahan pengukuran dalam proses pengujian psikologis. Teori ini berfokus pada dua hal. Yang pertama, menaksir habilitas atau kemampuan seorang individu dengan lebih tepat.
Yang kedua, meminimalkan kesalahan pengukuran yang mungkin terjadi dalam proses tersebut. Komponen utama dalam teori tes klasik. Nah, ada 3 konsep utama dalam teori tes klasik. Yang pertama itu adalah skor pengukuran. Ini adalah hasil yang kita amati yang merupakan gabungan antara skor murni dan kesalahan pengukuran. Nah, yang kedua, reliabilitas. Ini mengacu pada konsistensi hasil tes. Sebuah tes dikatakan reliable jika hasilnya konsisten dan dapat diulang dengan meminimalkan kesalahan pengukuran. Nah, penerapan teori tes klasik, walaupun teori ini berasal dari asumsi yang sederhana, prinsip-prinsip dasar dari teori tes klasik masih digunakan hingga saat ini dalam penyusunan tes psikologis. Meskipun sudah ada teori lain yang lebih canggih seperti teori respon item dan teori generalisasi, teori tes klasik tetap relevan dan sering diterapkan dalam banyak tes psikologi karena kesederhanaannya dan kemudahan dalam penerapannya. Jadi, teori tes klasik ini memberikan kerangka dasar yang membantu kita untuk memahami hubungan antara skor tes yang kita peroleh dengan kemampuan yang sebenarnya dimiliki oleh individu yang diuji, dengan meminimalkan kesalahan yang dapat mempengaruhi hasil tes tersebut.